Saat ini masih banyak hal-hal aneh dan gaib yang masih tetap misterius, tanpa bisa dijelaskan oleh logika. Karomah para wali yang membuat mereka bisa berada di dua tempat pada saat yang sama. Kesaktian kiai yang bisa membaca niat pikiran tamu yang menghadap. Para pendeta Buddha di Tibet yang bisa melayang 50 cm di udara ketika bersemedi. Dukun voodoo Afrika yang bisa membuat orang di seberang lautan menjerit kesakitan, dan praktek-praktek gaib lainnya di berbagai pelosok dunia. Memperagakan hal-hal yang tidak dipahami akal saat ini. Karena tidak bisa dimasukkan ke dalam cabang-cabang ilmu pengetahuan normal yang ada, maka hal semacam itu disebut paranormal. Peter Lorre dan Sid Murray Clarke, dua orang futurologis, meramalkan dalam buku History of the Future bahwa 600 tahun ke depan manusia akan mengadopsi mistik dan magic sebagai suatu realita dan merupakan sisi lain dari gejala ilmiah dalam kehidupan alam ini. Ilmu tentang itu akan disebut magicology, miracology, dan divinologi yang berdampingan dengan ilmu pengetahuan konvensional. Kecenderungan ke arah sana sudah berlangsung. Ada penelitian tentang extrasensory perception atau ESP yang mendalami kemampuan mengetahui benda di ruang lain hanya dengan merasa. Ada ilmu telepati yang menelusuri kemampuan berkomunikasi tanpa alat. Ada ilmu telekinetik yang bisa membekokkan garpu dari jarak jauh. Manusia akan menyadari bahwa tidak semua benda harus berperilaku sesuai dengan ilmu pengetahuan yang berlaku. Sebenarnya tidak usah menunggu 6 abad lagi. Islam sudah sejak awal menetapkan bahwa percaya pada yang gaib adalah syarat menjadi orang bertakwa. Keutamaan ilmu dalam Islam tidak hanya merujuk pada ilmu, sains, teknologi modern saja, tetapi meliputi ilmu dalam segala dimensi yang sudah maupun yang belum ditemukan. Saat ini beberapa hal gaib dan mistik mulai bisa dijelaskan secara ilmiah. Profesor Insinyur Dilik Hendrajaya, mantan rektor ITB, berhasil menjelaskan secara teori ilmu fisika tentang fenomena penumpukan energi melalui latihan pernapasan. Tenaga yang didapat dengan menahan napas bisa disalurkan secara ajaib sehingga membuat musuh terpental tanpa disentuh. Tenaga itu juga bisa dipakai untuk mendiagnosa penyakit melalui telepon. Banyak orang yang menyangka bahwa itu ada ilmu gaib, mistik, dan meminta bantuan jin. Tetapi beliau secara ilmiah menguraikan bahwa darah manusia tersusun dari atom oksigen atau O2 dan atom besi atau Fe. Pada suatu waktu bernapas biasa, oksigen jumlahnya berlimpah dalam paru-paru, dan molekul darah dengan mudah menyerapnya tanpa melakukan pengaturan apa-apa. Tetapi sewaktu napas ditahan, cadangan oksigen dalam paru-paru secara berangsur-angsur berkurang, diserap oleh darah dan terus mengalir. Supaya tetap mendapatkan kadar oksigen sejumlah yang diperlukan, molekul darah atau hemoglobin mengatur diri berbaris secara serial dengan urutan atom besi, rantai protein, atom besi, rantai protein, dan seterusnya. Akibatnya, darah di dalam pembuluh darah akan membentuk barisan simetris. Posisi ini akan memudahkan proses pengikatan oksigen dan oksidasi. Atom besi yang bersifat paramagnetik dan ferromagnetik dalam hemoglobin yang tersusun simetris tadi membuat darah menjadi bersifat magnetik teratur atau disebut terpolarisasi magnetik. Fenomena yang dihasilkan antara lain: 1. Tubuh manusia menjadi mengeluarkan medan magnet dan memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan.
2. Darah magnetik yang mengalir menimbulkan magnet yang dinamik, yaitu memancarkan gelombang elektromagnetik. Pancaran medan magnet dari tubuh orang tersebut yang berinteraksi dengan medan magnet bumi maupun dengan medan magnet yang berasal dari orang lain. Selanjutnya, jika dua kutub yang terpancar searah dengan medan magnet luar, orang tersebut akan terdorong maju atau ke belakang, sedangkan jika membentuk sudut dengan arah magnet luar, orang tersebut akan berputar. Medan magnet yang dipancarkan bisa menginduksi, mengimbas orang lain sehingga tampak seperti terpental atau menyedot, atau bahkan memutar tubuh orang lain tanpa menyentuhnya. Hal ini juga bisa terjadi dalam praktek penyembuhan orang lain. Pancaran gelombang elektromagnetik dari tubuh seseorang yang darahnya terpolarisasi menghasilkan pancaran tenaga panas dan aura. Pancaran ini dapat dilihat oleh orang lain melalui suatu tuning, yaitu interferensi dan resonansi dari dua gelombang yang berasal dari kedua orang tadi ketika frekuensinya sama. Interferensi ini menjadi jalan masuknya informasi antar kedua orang tadi. Bila jaraknya jauh, disebut telepati, sedangkan fenomena biologis akibat terpolarisasinya darah adalah antara lain: 1. Darah yang molekulnya teratur terpolarisasi akan mudah dioksidasi, dibersihkan dari sel-sel asing dan sel-sel organ tubuh yang rusak, akan mudah dibangun kembali dengan seri makanan yang dibawa oleh darah. Ini berarti lancarnya metabolisme. Darah yang tidak terpolarisasi, susunannya tidak teratur, dan di sela-selanya sering bersarang sel-sel asing, bakteri, virus, hingga sukar dioksidasi. 2. Debu elektrostatik dari tubuh utama atau tubuh luar, terutama debu virus atau kuman penyakit, akan terlempar sebelum menyentuh tubuh karena ditolak oleh medan magnet tubuh. Secara fisika, suatu medan magnet terpolarisasi yang mengandung energi dan informasi dapat disimpan dalam zat juga magnetik. Contohnya, penyimpanan data dalam pita kaset musik, disket komputer, compact disk, dan sebagainya. Penyimpanan tenaga atau tenaga dalam dapat bersifat sementara maupun permanen. Prosesnya berlangsung dengan jalan mengimbaskan pada zat magnetik melalui kekuatan pikiran. Adapun zat magnetik yang baik untuk penyimpanan tersebut antara lain oksigen atau O2, darah, tanah liat, kristal, logam kelompok besi, kumparan logam, dan air. Penemuan tersebut menunjukkan betapa tipisnya batas antara mistik dan ilmiah. Kita harus berusaha memecahkan rahasia-rahasia keajaiban secara ilmiah untuk menyelamatkan akidah kita. Kita pun tak boleh mengingkari adanya jalur ilmu berdimensi lain di alam ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai berjumpa kembali di pembahasan selanjutnya.